Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu ala rasulillahil mustafa. Alhamdulillah, hadirin yang mulia, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan membawakan kisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Bakar bin Wa'il. Diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Nuaim dari Abbas radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Aku tidak melihat adanya perlindungan darimu dan dari saudaramu. Maka maukah engkau keluar besok pagi bersamaku ke pasar sampai kita merasa tenang di kawasan perkemahan kabilah-kabilah itu. Tempat itu dahulu merupakan tempat perkumpulan orang-orang Arab." Aku berkata, "Ini adalah perkemahan Bani Kindah dan kelompoknya. Mereka lebih utama dari siapapun yang menyertai ibadah haji dari Yaman. Ini adalah perkemahan Bani Bakar bin Wa'il, dan ini adalah Bani Amr bin Sa'sa. Maka pilihlah sesuai dengan keinginan." Kemudian Rasulullah alaihi wasallam memulai dakwanya dari Bani Kindah dengan mendatangi mereka seraya bersabda, "Dari manakah asal kalian?" Mereka menjawab, "Dari Yaman." "Yaman yang mana?" Rasulullah SAW bertanya. Mereka menjawab, "Dari Bani Kindah." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Kindah yang mana?" Mereka menjawab, "Dari Bani Amr bin Muawiyah." Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian kepada suatu kebaikan?" Mereka bertanya, "Kebaikan apakah itu?" Rasulullah SAW bersabda, "Kalian bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, mendirikan sholat, kalian beriman kepada apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Abdullah bin Al-Ajlah berkata bahwa ayahnya memberitahu dia dari beberapa syekh kaumnya bahwa Bani Kindah berkata kepada Rasulullah SAW, "Jika engkau menang, apakah engkau mau memberikan kekuasaan itu kepada kami sepeninggalanmu?" Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kekuasaan itu milik Allah. Allah memberinya kepada siapa saja yang dikehendaki." Mereka berkata, "Kami tidak mempunyai kepentingan dengan apa yang engkau bawa itu." Kemudian mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk mencegah kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami, dan supaya kami memerangi orang-orang Arab? Pergilah kepada kaummu sendiri, karena kami tidak mempunyai kepentingan apapun denganmu." Kemudian Rasulullah SAW segera beranjak dari situ dan mendatangi Bani Bakar bin Wa'il seraya bersabda, "Berasal dari manakah kalian?" Mereka berkata, "Kami dari keluarga Bani Bakar bin Wa'il." Nabi SAW bertanya, "Bani Bakar bin Wa'il yang mana?" Mereka menjawab, "Dari Bani Qais bin Salabah." Rasulullah SAW bertanya, "Berapakah jumlah kalian?" Mereka menjawab, "Banyak, bagaikan pasir di bukit pasir." Nabi SAW bertanya lagi, "Bagaimanakah kekuatan kalian?" Mereka menjawab, "Kami tidak memiliki kekuatan yang sanggup mengalahkan Persia. Kami tidak bisa melindungi diri dari mereka dan tidak mampu melindungi orang lain dari serangan mereka." Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian menjadikan Allah sebagai Tuhan kalian dengan bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, dan bertakbir sebanyak 34 kali?" Mereka bertanya, "Siapakah engkau?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku adalah utusan Allah." Kemudian Rasulullah SAW segera beranjak dari tempat itu. Pada saat Rasulullah SAW telah pergi, seorang dari Bani Kalb itu berkata, pamannya yang bernama Abu Lahab selalu mengikutinya, dan berkata kepada orang banyak, "Janganlah kalian mengikuti ajakannya." Kebetulan Abu Lahab sendiri sedang melewati tempat itu, dan mereka bertanya, "Apakah engkau mengenal laki-laki itu?" Abu Lahab menjawab, "Ya, ia mempunyai keturunan yang mulia di kalangan kami. Apakah yang ingin kalian ketahui tentang dia?"
Lalu mereka pun memberitahukan mengenai seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, ia mengaku dirinya sebagai utusan Allah. Abu Lahab berkata, tidak, janganlah kalian mengindahkan kata-katanya, karena dia adalah orang yang gila, yang bicaranya dengan perkataan kosong, tanpa dipikirkan lebih dahulu dengan otaknya karena kegilaannya itu. Mereka menyahut, sesungguhnya kami telah mengetahui hal itu ketika ia menceritakan mengenai negara Persia. Demikianlah yang tertulis dalam kitab Al-Bidayah, juz 3 halaman 104. Alhamdulillah hadirin yang mulia, semoga apa yang kita dengarkan berkesan dalam hati dan siap amal dan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.